Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Apa kemarin? Wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan ilmu, ya. Perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintahnya bukan cuman suruh mantep, bukan. Perintahnya bukan cuman suruh mantep. Karena mantep itu bisa dimiliki siapa saja walaupun nggak punya ilmu. Tapi di perintahnya kita adalah mencari ilmu. Artinya mengetahui Allah dengan dalil-dalilnya. Itu namanya ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, modalnya mantap aja gimana? Banyak. Yang lain banyak yang modalnya cuman mantap. Apalagi perempuan yang curiga sama suaminya kawin lagi. Oh mantep bener kadang dia. Mantep perasaan saya nih. Perasaan saya mantep kalau suami saya kawin lagi. Padahal mantepnya mantep pakai perasaan. Makanya kita nggak diperintah mantep yang begitu, enggak. Diperintahnya dengan ilmu, mengenal Allah dengan pengetahuan. Jadi dalil adanya pencipta adalah wujudnya alam semesta, adanya ciptaan. Kalau dalil adanya Allah adalah pencipta, sifat-sifatnya.
Maka kita wajib mengenal Allah sebagai pencipta melalui sifat-sifatnya. Terus apa saja yang harus kita kenali pada Allah? Yang harus kita kenali ada 3. Yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Maka wajib, mustahil, jaiz adalah apa? Ketetapan hukum akal. Udah bicara hukum kita kemarin? Udah? Ada berapa hukum? Hukum ada 3. Hukum itu apa? Hukum ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli gitu. Jadi hukum yang dipakai oleh seluruh dunia itu cuma 3 macam hukum. Syar'i, adi, terus akli. Nah, kalau di sekolahan kayaknya banyak hukum. Ada hukum apa? Di sekolahan ada, dalam fisika aja ada berapa hukum tuh? Ada hukum Pitagoras, ada hukum gravitasi, hukum Newton, hukum. Maka itu semua hukum di dalam perkara adi. Bagian perkara adi. Jadi macam-macam kepastian masuk dalam kelompoknya hukum adi. Nah, kalau kayak hukum negara, hukum sekolah, hukum di kantor, hukum peraturan di sini, itu masuk hukum syar'i gitu. Jadi kalau kita mau kelompokkan nih, ketetapan atau hukum yang digunakan oleh manusia itu hanya 3 doang. Adi, syar'i, adi, sama akli. Adi syar'i apa itu? Hukum yang mengatur perbuatannya manusia. Kalau ini datang dari Allah namanya hukum syar'i. Kalau datang dari negara namanya undang-undang gitu. Syar'i juga, cuman kalau dari negara disebut undang-undang. Isinya apa? Peraturan untuk perbuatannya rakyat. Kalau rakyat begini harus begini, kalau rakyat begini harus begini. Isinya sama, menetapkan satu hal pada hal yang lain atau menolak satu hal pada hal yang lain. Polisi bikin peraturan apa? Lalu lintas, kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Itu kan peraturan namanya, atau menetapkan satu hal pada hal yang lain, menghubungkan satu hal pada hal yang apa yang dihubungkan? Lampu merah dihubungkan dengan berhenti, peraturannya tuh. Hijau dihubungkan dengan jalan, itu namanya hukum begitu. Nah, kita harus mengenal hukum ini untuk apa? Agar kita bisa memisah-misahkan 3 macam hukum tersebut. Jangan sampai kamu nggak ngerti 3 ketetapan hukum, jadinya nanti nabrak-nabrak. Kadang hukum adi dipakai pada hukum akli. Ini yang sering sekarang nih. Kayak apa contohnya? Orang mengatakan kita diperintahkan berpikir. Betul? Berpikir itu ngapain? Berpikir itu kan nama pekerjaan. Lah, kerjanya ngapain? Meneliti sesuatu. Gimana cara menelitinya? Mau menetapkan kepastian. Ini yang pasti gimana?
yang nggak pasti gimana, itu mau ditetapkan sehingga menjadi sebuah hukum. Lah keseringan orang bicara hukum, menetapkan sesuatu, tapi jalannya kadang menggunakan hukum adi. Kelihatannya pakai hukum akli berpikir, tapi hasilnya dengan hukum adi. Contohnya apa? Memastikan kalau ini jembatan ini saya kasih beban sekian pasti hancur. Dipikir tuh, ini kalau jembatan ini pakainya besinya sekian, ini kalau untuk lewat truk akan bertahan sekian. Kalau saya kurangi, ini pasti akan roboh. Pasti yang di situ bukan pasti menurut hukum akal, pastinya pakai hukum adi, tapi dianggap itu masuk hukum akli. Jadi seringkali banyak orang salah menetapkan hukum karena nggak bisa memisahkan mana hukum syar'i, mana hukum adi, mana hukum akli. Makanya kalau kita mau bahas lebih luas, nah kita bicara yang secara terperinci itu, bicara tentang kaitannya hukum. Jadi mengenal Allah sebagaimana Al-Qur'an berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, itu maknanya nggak boleh kenal Allah hanya dengan modal yakin. Harus kenal Allah dengan modal ilmu atau dengan modal pengetahuan. Karena perintahnya suruh mengetahui, bukan cuma suruh yakin. Lah untuk mengetahui keadaan Allah, hak-haknya Allah, kita diperintah mengenali sifat-sifat ketuhanannya Allah atau sifat Allah sebagai pencipta. Apa yang bisa kita kenali? Maka yang bisa kita kenali 3 hal. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Sekarang kita mau menjelaskan apa itu yang namanya wajib, apa itu yang namanya mustahil, dan apa yang namanya jaiz. Coba, wajib itu pengertiannya apa? Wajib pengertiannya apa? Hah? Kita wajib mengetahui 20 sifat Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 perkara yang jaiz bagi Allah. Nah, saya nanya, kalau kamu nggak ngerti wajib, nanti nggak bisa memilah-milah mana yang wajib, yang masuk kelompok wajib mana nih, yang masuk kelompok mustahil yang mana nih, karena nggak ngerti apa itu wajib, apa itu mustahil. Mustahil itu apa? Apa wajib itu apa? Suatu yang tidak akan pernah tiada. Apa? Sesuatu yang tidak akan pernah tiada, itu namanya wajib menurut ilmu tauhid. Beda nih. Jadi kalau orang nggak ngaji, ntar dikira wajib cuma 1 macamnya, cuma wajib syar'i, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Itu wajib menurut hukum syar'i, wajib menurut hukum fikih. Tapi kalau wajib menurut ilmu tauhid, mau menetapkan hak-haknya Allah dan haknya para rasul. Kalau wajib menurut ilmu fikih, mau mengatur perbuatan makhluk.
makhluk. Jadi kalau makhluk kok berbuat begini dikasih pahala, makhluk berbuat begini dikasih dosa. Itu diatur dalam hukum fikih. Kalau ilmu tauhid mau mengatur hak-haknya Allah. Jadi yang wajib bagi Allah yang harus kita ketahui ada 20. Lah wajib itu apa? Wajib itu perkara yang tidak pernah tiada. Perkara yang tidak pernah tiada. Contohnya 20 sifat bagi Allah. Allah ada, Allah wujud. Wujud bagi Allah tidak pernah ditemukan tiadanya. Maka disebut wujudnya Allah wajib. Ilmu bagi Allah tidak pernah tiada. Maka dikatakan ilmu bagi Allah wajib. Kudrat atau sifat kuasa tidak pernah tiada pada Allah, maka dikatakan kudrat itu wajib. Ini penting kamu ngerti ini, karena banyak orang-orang yang nggak ngaji ini nggak bisa menetapkan mana yang wajib bagi Allah. Dan ada yang memahami, oh Allah itu ya wajib bikin alam. Wah, apa hubungannya? Karena nggak bisa ngerti wajib mustahil jaiz, nanti salah menempatkan. Yang wajib diomong jaiz, yang jaiz diomong wajib. Ini gara-gara nggak ngerti tuh, hati-hati. Jadi wajib itu mau menetapkan apa? Sesuatu yang ada pada dirinya Allah, dan sesuatu itu nggak pernah tiada dari Allah. Berarti sesuatu itu selalu ada terus pada dirinya Allah. Contohnya ya tadi sifat yang 20, wujudnya Allah, qidamnya Allah, baqa'nya Allah. Itu semuanya sifat-sifat yang wajib, sifat yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Kalau pada diri kita yang wajib apa? Yang tidak pernah tiada pada dirinya makhluk apa? Semua makhluk pasti punya sifat itu apa? Bertempat. Kalau hidup, makhluk ya hidup, ada yang mati. Kuat, makhluk mah harus kuat, ada yang lemah. Makhluk harus ibadah, ada yang maksiat. Kalau kamu nggak ngerti ini, ntar nggak bisa menempatkan nih. Apa yang pasti pada makhluk? Yang pasti pada makhluk, mau itu jin, mau malaikat, mau dedemit, mau kuntilanak, mau tuyul, mau siapa aja wajib bertempat. Mau tempatnya di atas, kayak mau di bawah, mau di kanan, mau di kiri, siapa yang disebut makhluk, kalau dia wujud, maka wujudnya pasti ada tempatnya. Kan beda mana yang wajib pada makhluk dan wajib pada Allah, kan beda, jangan disamakan. Terus yang wajib pada Nabi apa? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini wajib pada Nabi. Artinya sifat sidik itu tidak pernah tiada dari dirinya Nabi. Sifat amanah itu tidak pernah tiada dari dirinya Nabi, gitu.
Sifat tabligh itu tidak pernah tiada dari dirinya Nabi. Maka semua sifat-sifat itu yang nggak pernah tiada disebut sifat yang wajib. Yang wajib pada Allah ya ada, yang mustahil yang wajib pada makhluk ya ada, yang wajib pada Nabi juga ada. Jadi akal itu mau menimbang, mau meneliti apa saja. Maka keputusannya akal apa? Semua yang diteliti oleh akal, yang dilihat oleh akal perkara itu tidak pernah tiada, maka perkara itu disebut perkara wajib. Adanya pada siapa saja. Mau adanya pada Nabi, mau adanya pada makhluk, mau adanya pada Allah. Kalau perkara itu tidak pernah tiada disebut perkara wajib. Mau itu wujudnya, mau itu sifatnya gitu. Wujudnya Allah wajib. Sifat-sifatnya Allah wajib. Kenapa? Karena wujudnya Allah, sifat-sifatnya Allah tidak pernah tiada. Kalau nggak ngerti ini gimana? Nanti kamu nggak bisa bedain antara yang satu dan yang lainnya. Kayak kamu ditanya, Allah ada nggak? Allah ada nggak? Saya nanyanya Allah ada nggak? Ada. Kamu ada nggak? Ada. Matahari ada nggak? Ada. Bulan ada. Bedanya apa? Adanya Allah hukumnya wajib gitu. Adanya matahari, adanya bulan hukumnya jaiz. Lah begitu. Kalau kamu nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, mesti nggak bisa bedain. Pokoknya ada, Bib. Pokoknya Allah beda dengan makhluk, ya bedanya di mana? Ini fungsinya kamu ngerti hukum, kamu bisa membedakan dari arah ketetapan hukumnya. Oh, adanya Allah hukumnya wajib. Adanya makhluk, matahari, bulan, bintang, surga sekalipun hukumnya jaiz. Nah, itu bisa bedain namanya. Yang kedua ada lagi ketetapan dalam hukum akal namanya mustahil. Apa itu mustahil? Kebalikan dari wajib. Artinya sebuah perkara yang tidak pernah ada. Perkara yang tidak pernah ada disebut perkara mustahil gitu. Contohnya apa? Allah punya anak, hukumnya apa? Mustahil. Allah mati, hukumnya apa? Mustahil. Allah buta, hukumnya apa? Mustahil. Artinya perkara itu tidak akan pernah ada pada Allah gitu loh. Perkara itu nggak akan pernah terjadi pada Allah, maka disebut itu perkara yang mustahil bagi Allah. Jumlahnya ada berapa yang mustahil? Ada 20, kebalikan dari yang wajib. Kalau yang wajibnya ada 20, yang mustahilnya juga ada 20. Yang mustahil pada Nabi apa? Mustahil Nabi bohong, mustahil Nabi bersalah, mustahil Nabi bodoh, mustahil Nabi menyembunyikan sesuatu dari Allah. Maka semua itu tidak akan pernah ada pada dirinya Nabi.
nggak akan pernah terjadi pada dirinya Nabi. Maka disebut perkara mustahil. Kalau pada kita apa yang mustahil? Yang mustahil pada makhluk apa? Tidak bertempat. Pasti itu ada makhluk tidak punya gerak, tidak punya diam, namanya apa? Mustahil. Makhluk itu harus punya salah satu. Kalau enggak gerak, diam. Ada, saya pernah lihat makhluk tapi enggak gerak, enggak diam, enggak ada. Itu mustahil. Nah, gitu. Kamu ngerti itu. Nah, orang yang ngerti hukum ini nggak bisa ditipu. Mau iblis yang masuk ke pikiran kamu, mau dedemit yang masuk pikiran kamu, mau misioneris yang masuk ke pikiran kamu, nggak terpengaruh, nggak. Kenapa? Karena kamu sudah mengetahui, kamu memahaminya pakai ilmu. Sesuatu yang sudah kamu ketahui dengan ilmu, maka nggak akan bisa berubah lagi, nggak ada. Orang yang dalam hatinya sudah ada pengetahuan, ada ilmu, itu keyakinannya nggak akan pernah berubah sampai mati, nggak berubah. Tapi kalau belum ada ilmunya, keyakinannya masih gonjang ganjing, bisa berganti, bisa berubah, bisa turun, bisa naik. Ini keadaan kita begitu. Kalau pakai ilmu bagaimana? Aman, terkendali, tentram hatinya, nggak akan berubah dari keyakinan yang satu pada keyakinan yang lain. Terus yang ketiga namanya jaiz. Apa jaiz? Sesuatu yang boleh saja ada dan boleh juga tiada. Maka sesuatu yang seperti itu namanya perkara jaiz gitu. Jadi pikiran manusia nih, pikiran manusia sedunia harus nemunya sama. Pikiran manusia sedunia harus nemunya sama, wajib, mustahil, nggak ada yang nemunya beda, nggak ada. Kok ada akal nemunya lebih dari tiga ini, berarti akalnya konslet, akalnya soak, akalnya nggak normal. Maka perlu dibawa ke sini buat diservis. Ambil solder, potong-potong. Kalau dibawa ke grogol, dipakein helm tuh, di strobe. Nah, nanti saraf-sarafnya bisa apa? Balik lagi tuh. Ya. Oh, ada orang muslim kok nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, kata apa ulama, siapa orang yang man lam ya'rif wajib, mustahil, jaiz, fahuwa laisa biakilin. Kata Imam Ibnul Arabi mengatakan, siapa orang yang punya akal tapi nggak ngerti apa itu wajib menurut akal, mustahil menurut akal, jaiz menurut akal, maka dia sama saja nggak punya akal. Orang yang yakin kepada Allah, tapi nggak pakai akal, nggak berpikir, nggak pakai ilmu, maka dia nggak menggunakan akalnya, imannya diperselisihkan. Kamu kok kenal Allah modalnya yakin, nggak mau pakai akal, apalagi orang yang nggak mau mikir. Kata ulama, siapa yang nggak mau mikir, maka dia lebih gila dari orang gila. Kenapa? Kalau orang gila pantas telanjang di jalan. Lah kamu punya akal tapi nggak mau dipakai, itu kamu lebih gila dari orang gila. Kalau Quran ngomongnya lebih bodoh daripada hewan, balhum adhal,
Kamu lebih bodoh daripada hewan. Hewan bodoh pantas nggak ada akalnya, nggak kenal Allah. Nah, kalau ada orang kok bodoh nggak kenal Allah, ada akalnya, wah ini lebih bodoh dari hewan yang bodoh. Jadi akal ini anugerah dari Allah. Maka akalnya orang yang sehat nemunya sama, wajib, mustahil, jaiz. Contohnya perkara jaiz apa? Perkara yang boleh ada pada Allah, boleh juga tidak ada pada Allah. Contohnya apa? Menciptakan sesuatu. Bikin langit, bikin bumi, bikin hujan, bikin panas, bikin iman, bikin itu semua bagi Allah hukumnya jaiz. Boleh aja Allah bikin, boleh pula Allah tidak bikin. Nah kalau kamu nggak ngaji ini nanti nggak bisa menetapkannya. Kadang yang jaiz dianggap wajib. Kayak apa? Allah wajib bikin kebaikan. Allah wajib memasukkan hambanya yang ibadah ke dalam surga. Hukumnya apa? Jaiz. Bukan wajib begitu. Kalaupun disebut wajib, wajibnya menurut syar'i, bukan wajib menurut ilmu tauhid, bukan wajib menurut akal. Ada orang maksiat nggak pernah taat dimasukkan neraka, hukumnya apa? Jaiz, bukan kadang nggak bisa menempatkannya. Oh ada orang yang maksiat dimasukin surga, gimana sama Allah? Oh mustahil, masa ada orang taat, ada orang maksiat dimasukin surga. Ada orang taat kok dimasukin neraka, ya nggak mungkin, nggak mungkin, karena nggak bisa menempatkannya. Ini hukumnya kemana ini? Jadi kamu harus ngerti 3 hukum ini, maka kamu nggak akan pernah salah menghukumi sesuatu. Bicara sama orang yang nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, kata ulama, laisa bihasilin, nggak akan ada hasil yang baik, nggak ada. Hasilnya mesti mencela-mencele. Wajib kadang jadi mustahil, mustahil kadang jadi wajib, jaiz kadang jadi wajib, terus begitu tuh. Nggak bisa menempatkan yang sebenarnya. Kayak siapa? Contohnya orang-orang Qadariyah, orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah bertangan, tapi tangannya nggak sama kayak tangan kita. Itu kan mustahil bagi Allah. Kok dikatakan wajib? Malah sebaliknya yang wajib, Allah wajib kudrat. Dikatakan mustahil Allah bersifat kudrat, tapi Allah qadiron. Nah, ini kan mencela-mencele. Yang wajib dikatakan mustahil, yang mustahil dikatakan wajib. Bahkan ada ahli tafsir canggih, tafsirnya besar, dia mengatakan kalau Allah nggak bisa bikin anak, berarti Allah lemah. Allah itu harus bisa bikin anak. Kok nggak bikin anak? Ya karena nggak mau bikin aja. Kalau dia mau, bisa. Bagaimana bisa? Kok mengatakan begitu? Kamu ahli fikih setingkat apapun, sampai kamu jadi imam setingkat Imam Syafi'i sekalian, kok nggak ngaji wajib, mustahil, jaiz, mesti akidah kamu melenceng. Mesti pikiran kamu kesasar. Kenapa? Karena jalannya untuk sampai benar dalam pemikiran hanya lewat mengenali wajib, mustahil, jaiz. Maka pentingnya ngaji ini, jangan sampai nanti kamu salah menempatkan sesuatu yang wajib diomong mustahil, mustahil diomong wajib, atau berubah jadi jaiz. Allah itu harus mengutus seorang nabi. Nah, ini. Padahal mengutus nabi hukumnya jaiz. Nggak bisa. Jadi kalau kamu nggak ngaji ilmu ini, pasti kamu akan loncat-loncat di dalam menetapkan hukum sesuatu. Jadi jangan sampai kita tidak memahami wajib, mustahil, jaiz.
Jadi kalau ente mau wiritan, mau wiritan, nggak usah wiritan subhanallah, alhamdulillah, nggak usah. Wiritannya apa? Wajib, sesuatu yang tidak pernah tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Udah ente wirid 1000 kali sehari. Nanti otak kamu encer. Karena kamu nggak ngerti ta'rif ini, nggak ngerti pengertian ini, otak kamu rusak, pikiran kamu rusak. Udah pikirannya rusak, menetapkan apapun bagi Allah nanti salah. Jadi wiridnya dikit aja. Wajib, sesuatu yang tidak pernah tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Wajib, sesuatu yang tidak pernah tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh ada, boleh pakai wiritan. Dikira nggak ada pahalanya. Ente wiritan la ilaha illallah nggak paham juga sama, nggak ada pahalanya. Dikira apa? Ngiler doang dapatnya. Ngeces, latihan tok. Karena orang zikir itu dikasih pahala ketika hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka modalnya kita belajar ini pengen sampai pada mengenal Allah dengan ilmu. Bukan hanya katanya, bukan kira-kira, bukan modal yakin, tapi modalnya ilmu pengetahuan sampai jadi orang yang ma'rifatullah, mengenal kepada Allah dengan ilmu pengetahuan sesuai perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah enggak perintah fajzim, fahris, fafham, fakro, enggak. Allah perintah fa'lam. Jadi untuk iman kepada Allah modalnya bukan yakin saja. Kalau cuma yakin saja, Kristen yakin, orang Buddha yakin, orang Hindu yakin, Katolik yakin, Yahudi, Nasrani yakin sama agamanya masing, nggak mau mereka pindah agama, nggak mau. Jadi untuk modal mengenal Allah harus pakai ilmu pengetahuan. Lah, apa ilmu yang harus kita ketahui? Ya mengenali sifat-sifat Allah dengan bukti. Nanti 20 sifat itu wajib bagi Allah akan kita buktikan satu per satu. Kalau Allah itu wajibul wujud, Allah wajibul qidam, Allah wajibul baqa, Allah wajib mukhalafah, wajib qiyamuhu binafsih, wajib wahdaniyah, sampai wajib mutakal. Kita akan pelajari satu-satu dan kita buktikan bahwa memang Allah itu wajib adanya, wajib qidamnya, wajib baqoknya, sampai kita menemukan kenyataan. Sebaliknya kita buktikan mustahil, nggak akan mungkin Allah tiada, nggak akan mungkin Allah itu berawal, nggak akan mungkin Allah itu berakhir. Ini akan kita buktikan. Terus akan kita buktikan pula kalau Allah itu boleh-boleh saja menciptakan alam semesta, boleh-boleh saja bikin hujan, boleh aja bikin panas, boleh bikin hangus, boleh bikin kenyang, boleh bikin sehat. Yang bikin Allah semua itu. Hangus yang bikin Allah, sehat yang bikin Allah, bukan yang bikin hangus. Api bukan. Kalau kamu kok nganggap yang bikin hangus itu api, berarti kamu nggak ngerti ketetapan pada haknya Allah. Oh, yang bikin tanah subur mah air, Bib. Nah ini airnya dibikin sama Allah. Allah bikin air, air bikin subur. Gimana? Ini banyak orang paham begini. Makanya orang yang begini pahamnya keseleo semua, dah otaknya dah.
otaknya meleset, harus dipijit tuh. Ada urat-urat yang pada salah jalur tuh, harus dilurusin sampai pikirannya lurus, pikirannya kenal Allah dengan benar, nggak sampai menetapkan yang salah pada haknya Allah. Ya, nyambung ya. Jadi kita wajib ngerti apa? Wajib, mustahil, jaiz. Sudah 3 ini bolak-balik terus. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada. Mustahil, sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz, sesuatu yang boleh saja ada, boleh saja tiada. Nah, terus itu bolak-balik hingga nanti kita akan bisa menisbatkan mana yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Kenapa harus pakai akal? Karena alatnya untuk mengenal Allah yang lempeng, yang pas ya hanya ini doang, satu, nggak ada lainnya, nggak ada. Kita diperintah fa'la, mengetahui Allah. Kalau ente pengen tahu gula itu manis atau enggak, pakai apa? Dicicipin. Ya. Kalau ente pengen tahu garam itu asin atau enggak, pakai apa? Dicicipin. Kan jadinya pengetahuan. Ente pengen tahu tentang ini apa namanya, obat ini dipakainya untuk nyembuhin apa, cari itu namanya pakai pengetahuan, dicoba sono coba, jadinya ilmu pengetahuan. Nah sekarang alat indera kita yang untuk mencari pengetahuan itu cuma 5 inderanya: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, lidah, terus rabaan. 5 nih. Ya. Anda pengen tahu sesuatu yang berkaitan sama warna, pakainya mata. Anda pengen tahu tentang bau, ini baunya apa? Dicium. Anda pengen ngincipin ini asin, pengen tahu, pakainya lidah. Jadi 5 ini alat untuk kita cari pengetahuan. Tapi 5 ini nggak bisa untuk mengetahui Allah. Kenal Allah pakai mata nggak bisa. Kenal Allah pakai lidah nggak bisa. Kenal Allah pakai hidung nggak bisa. Kenal Allah pakai pendengaran nggak bisa. Diraba-raba nggak bisa. Jadi 5 ini bukanlah alat untuk mengenal Allah, bukan alat untuk mengetahui Allah. Kalau kita kok memaksakan mau mengenal Allah pakai 5 ini, ya nggak ketemu jalannya. Nanti akhirnya kayak itu para pencari Tuhan ente. Masih ada filmnya? Masih ada ya? Seri berapa sekarang? Udah banyak lah pencari Tuhan, cari Tuhan, nyari aja kapan ketemunya, lo nyari melulu. Lah nyarinya alatnya pakai apa? Alatnya untuk mengetahui Allah hanya satu, akal, nggak ada lain, nggak ada. Artinya alat untuk berpikir, membuat penelitian, membuat kesimpulan, itu semua adalah alatnya adalah akal. Dengan akal yang sehat, maka kamu akan nemu yang sama, nemu yang benar, nemu yang lurus, yang mutobik, yang cocok sama kenyataan. Mau akalnya orang Arab, mau akalnya orang Mesir, mau akalnya orang Amerika, orang India, orang Cina, semua akalnya sama. Nggak ada akal beda, nggak ada. Kalau saya di sini menemukan ini, benda ini bertempat, maka akalnya orang manapun mengatakan ini wajib bertempat. Akal saya mengatakan benda ini boleh aja gerak, boleh saja diam. Tidak mungkin ada benda tidak gerak, tidak diam. Ini akal sedunia sama nemunya begitu. Nggak ada yang beda, nggak ada. Makanya Imam Asy'ari sama Imam Maturidi itu beda negara.
nggak pernah ketemu. Ketika ngarang kitab, dua-duanya hasilnya sama, coba. Kayak janjian, padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. Kenapa? Akalnya sama. Ketika alatnya dipakai akal, nemunya akan sama, gitu dong. Kamu suruh ngincipin sesuatu pakai lidah, orang lain suruh ngincipin pakai lidah, hasilnya sama. Kalau di sini kok manis, di sana ya manis enggak. Oh, di sini pahit nih, mana ada. Gula di sini manis, di sana juga manis. Enggak ada gula di sini manis, di sana pahit, enggak ada. Nanti alat itu diberikan Allah sama, maka kita diperintahkan untuk menggunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita keluar dari tuntunan para ulama, mengenal Allah nggak pakai berpikir. Siapa yang kenal Allah nggak pakai berpikir, maka imannya diperselisihkan, imannya bermasalah, imannya ada problem. Apa problemnya? Tidak sampai pada ilmu pengetahuan. Perintahnya harus cari ilmu. Kalau dapatnya hanya berita dari orang lain, berarti itu bukan ilmu pengetahuan. Sampai sini nyambung nggak? Nyambung nggak? Jadi aslinya perintahnya itu nggak kenal wajib, mustahil, jaiz, enggak. Perintahnya Quran itu nggak ada perintah, ketahuilah wajib, mustahil, jaiz, nggak ada. Perintahnya Quran, fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah tentang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu perintahnya. Tapi untuk sampai pada perintah itu nggak bisa kecuali jalannya pakai akal. Untuk mengenal Allah nggak ada jalan lain kecuali mengenali mana yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz, baru bisa kenal Allah. Kayak gini contohnya, kamu diperintah, tolong betulin genteng. Perintahnya apa? Terus setelah kamu diperintah, kamu ngapain? Nyari? Kan nggak diperintah. Lah iya, karena untuk betulin genteng nggak mungkin bisa kalau nggak pakai tangga. Jadi walaupun nggak ada perintah ngambil tangga, tetap kamu akan nyari untuk naik ke genteng, gitu loh. Mengenal Allah ya begitu, perintahnya kenalah Allah. Lah untuk sampai ke situ nggak mungkin bisa kalau nggak pakai mana yang wajib pada Allah, mana yang mustahil pada Allah, mana yang jaiz. Dengan alat ini kamu nggak akan salah mengenali. Coba saya mau nanya, kenapa Yesus, Buddha, terus Brahmana, Siwa, Lata, Uzza, kok nggak kamu akui sebagai Tuhan? Kenapa? Karena tidak ada sifat Tuhan. Yang wajib bagi Tuhan nggak ada pada dirinya. Apa yang wajib bagi Tuhan? Wajib adanya, wajib tidak berawal, wajib tidak ini semua nggak ada pada mereka. Hingga bagaimana saya mau mengakui mereka sebagai Tuhan, gitu loh. Nah kalau kamu kok nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, nanti dikira-kira Tuhan bukan ya. Kayak ada nggak yang iman sama Ahmad Musodik? Ada nggak? Iman dia sebagai nabi terakhir, ada? Kok bisa dia diakui sebagai nabi? Nabi bukan dia. Kok diakui gimana? Karena orang yang ngakui nggak ngerti mana yang wajib pada nabi, mana yang mustahil pada nabi, dan mana yang jaiz.
Kalau orang itu tahu yang wajib Nabi, nggak mungkin diakui, nggak mungkin, gitu loh. Gara-gara nggak ngerti ini, maka dia mengakui yang bukan Nabi diakui sebagai Nabi. Sama dengan mereka tuh, yang bukan Tuhan diakui sebagai Tuhan. Kenapa? Karena nggak kenal sifat-sifat ketuhanan. Kok nggak kenal? Karena nggak ngerti batasannya. Apa batasannya? Ya tahu yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Lewat sinilah satu-satunya jalan untuk kita mengenal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak jadikan jalan yang lain, nggak ada. Kamu lapar, pengen kenyang, jalannya apa? Ada nggak jalan lain yang Allah bikin? Ada nggak? Untuk kenyang, ada nggak jalan lain yang Allah bikin? Nggak ada. Coba, saya mulai sekarang kalau lapar mau naik pohon, biar kenyang, bisa? Atau saya mulai sekarang kalau lapar mau push up lah, biar kenyang, bisa? Nggak ada, jalan lain nggak ada. Jalannya cuman makan. Terus yang dimakan juga jangan kayak kuda lumping, ntar piring lu makan, gelas lu makan lagi. Begitupun kenal Allah, nggak ada jalan lain, nggak ada. Ada orang buru-buru pengen kenal Allah pakainya wiritan. Belum apa-apa udah wirid 1000 kali. Enggak bakal bisa, enggak. Wirid itu buahnya mengenal Allah. Bikin dulu pohonnya, tanam, tumbuh pohonnya, baru keluar buahnya. Buah itu hasil dari nanam pohon. Wirid itu hasil dari mengenal Allah, baru wirid. Gimana kamu wiritan untuk kenal? Ya nggak bisa. Makan buah pengen keluar, gimana? Mestinya nanam pohon biar keluar buahnya. Itu begitu jalannya, jangan dibalik-balik. Kadang orang udah langsung wirid aja, terus juga gimana jalannya, dari mana? Ini bayangin begitu, dari mana? Ini orang-orang yang kadang terburu-buru melakukan sesuatu. Kayak orang sekarang lah. Dulu zaman kita kecil ada pelajaran namanya, dalam ilmu tajwid itu apa? Makharijul huruf. Belajar ini melafatkan huruf-huruf biar keluarnya benar. Alif di mana keluarnya, ba di mana, itu namanya makharijul huruf. Gambar Qur'annya aja ada gambar apa? Mulut ya. Sekarang ada? Kenapa? Kelamaan, loncat langsung abatasa. Nggak ada alif, ba, ta, nggak ada. Coba Iqra itu isinya apa? Abatasa langsung. Nanti begitu baca Quran, Yasa, bukan Yasin, bukan, tapi Yasa. Bukan alif, lam, mim, alama. Nggak ngerti? Bagi dia alif itu nggak ada adanya a. Ba itu nggak ada adanya ba. Ta nggak ada, ba nggak ada. Kadang-kadang buru-buru pengen anak itu bisa baca, satu metode diloncatin gitu loh. Ini bahaya, membuang satu metode. Begitupun mengenal Allah, langsung suruh ibadah, suruh zikir, membuang satu metode, kenal wajib, mustahil, jaiz, bahaya. Dikira nggak bahaya meloncati metode ini. Dulu banyak yang ngajar, sekarang nggak ada, Beb. Iya, karena mereka menganggap kelamaan. Udah nggak simpel ya, langsung belajar aja wujud kidam bako, nggak usah pakai wajib mustahil. Lah gimana, sama aja abatasa nggak pakai alif
akhta'ta, nanti kamu salah melafadzkannya, salah menempatkannya, gitu loh. Jadi jangan buru-buru mau belajar, jangan buru-buru, tapi pakai metode mana yang benernya, mana yang lurusnya, sampai diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah futuh, mono, rusuh. Kita mohon kepada Allah apa? Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik, Allahumma aftah alaina abwaaba fahmik. Ya Allah, bukakan pahaman ya Allah, bukakan rahmatmu, biar kami bisa iman dengan benar, bisa lurus, akidah kami akidah yang kuat, akidah yang mantap, dengan dalil yang tidak bergoyah lagi sampai kami mati selamat husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal inilah diniyah wa la niyatin shalah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa anana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina taubatan sili kulli hauba وَاغْفِرْلَنَا أَوْرَادِي وَآمِنْ رَوْحَتِي وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْحِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أَوْ جِرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه طاسي صحبي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.